Itu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komputer ya. Kemarin kan saya sudah mengirimkan link. Itu adalah gambaran produk. Ya, itu salah satu gambaran produk yang akan kita hasilkan dari perkuliahan ini. Itu adalah gambaran produk yang akan kita hasilkan dari perkuliahan ini. Salah satu. Nanti saya akan membuat beberapa contoh atau tutorial pembuatan media berbasiskan TIK, dengan walaupun spek laptop ataupun komputer kalian bisa sangat standar ya. Kita tidak memakai software yang berat-berat. Jadi sebelum kita mulai, apakah rata-rata kalian itu di kampung? Iya, Pak. Oke, rata-rata di kampung. Nah, jadi ya kita tidak perlu panjang lebar, tidak perlu perkenalan karena saya sudah kenal ya beberapa dari kalian. Ya, ya ada yang kenal beberapa, ada yang lupa wajah-wajahnya saya lihat. Jadi kita langsung saja. Kita diberikan kesempatan bertemu untuk membahas masalah media. Sebelum kita masuk ke media TIK-nya, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang media. Oke. Di sini udah kelihatan belum di layar kalian slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Di sini kita membahas tentang media pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum TIK itu adalah salah satu jenis dari media. Ada media konvensional, ada media yang berbasiskan IT atau TIK tadi. Di situ, apakah Anda mengetahui tentang media pembelajaran? Ya, oke. Ini bagan dari media pembelajaran. Itu komunikator, media, komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin atau medium atau perantara. Jadi segala sesuatu yang dapat mengantarkan sumber informasi kepada penerima informasi. Ini sumbernya dari Sadiman, bukunya tahun 1996, halaman 13, bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Artinya media adalah perantara ataupun alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Kita bisa bertemu, berbicara, saling tukar informasi karena apa? Karena ada media tadi, yaitu Zoom sebagai medianya, sebagai perantaranya. Itu adalah media. Tolong itu mic-nya di-mute dulu ya, yang di pinggir jalan. Mic-nya di-mute dulu. Di-mute dulu, tolong. Tolong di-mute dulu, Yulia Enzela Sari, tolong di-mute dulu. Oke. Jadi selain media itu dilakukan perantara untuk pembelajaran agar mempermudah proses pembelajaran. Sementara pembelajaran adalah usaha guru untuk membuat proses belajar pada siswanya yang disadari dan dilakukan untuk satu tujuan, berupa tingkah laku yang diharapkan. Dengan adanya media, membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah. Hakikatnya, proses komunikasi, interaksi antara guru dan siswa. Kalau kita berbicara, misalnya hanya berbicara seperti ini tanpa adanya media, itu menyusahkan kita. Makanya adalah media pembelajaran. Ini ada bagannya, media pembelajaran, ada PBM, proses belajar mengajar, kemudian diseret tanda panah, ada proses komunikasi. Ya. Proses komunikasi akan menyebabkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Perkembangan pada kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor keaktifan.
perlu sarana pembantu. Sarana pembantunya apa? Yaitu media pembelajaran. Itu bagian kerangka berpikirnya. Jadi ketika proses pembelajaran adalah proses komunikasi, kemudian proses komunikasi mengharapkan apa? Adanya perkembangan pada kognitif, afektif, psikomotorik. Dan kemudian untuk mencapai itu apa? Perlu sarana pembantu. Kemudian apa lagi? Butuh media pembelajaran sebagai sarana pembantu. Dan kemudian media pembelajaran segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat membangkitkan keinginan, motivasi, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar. Jadi itu bukan sekedar mengajar itu bukan sekedar hanya berbicara ya. Kita harus menyasarkan pikiran, perasaan, perhatian serta minat siswa untuk terjadinya proses pembelajaran. Artinya menurut Umar Hamalik, media itu merupakan alat, metode, teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ya, itu media pembelajaran menurut Umar Hamalik. Apa sih bedanya media pendidikan dengan media pembelajaran? Apa pula bedanya alat peraga, alat bantu guru, dan alat bantu audiovisual? Oke, ini penggunaan tujuannya, penggunaan media dalam proses pembelajaran. Tujuannya penetapan isi dan metode, guru saja, guru dan media saja. Kemudian sasarannya siswa. Media apa yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa? Itu. Ini kerucut pengalaman. Nah, ada verbal, simbol, visual, radio, film, TV, wisata, demonstrasi, partisipasi, observasi, pengalaman langsung. Jadi, ini menurut Edgar Dale, media itu ini tadi abstrak ya, ke konkret, langsung pengalaman. Hanya berbicara, simbol, visual ya tadi, radio, film, TV, wisata, demonstrasi, partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung. Ini dari abstrak, ya langsung ke konkret, pengalaman langsung. Dengan penggunaan media tadi, maka bisa langsung mengkerucutkan ini tadi. Ini. Oke, ini kita lewatkan dulu. Ini manfaat media dalam pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan ya, tidak membingungkan. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Ya, tidak perlu berbicara banyak lebar ya. Saya menggunakan PowerPoint, saya tidak perlu lagi memikirkan, saya langsung tahu apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Menemukan sifat positif siswa untuk belajar, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Manfaat praktis media dapat menjadikan pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret, mengatasi kendala keterbatasan kurang ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan indera manusia, dapat menjadikan objek pembelajaran yang langka dan bahaya dalam kelas. Kalau kita pakai media, kita tidak perlu menghadirkan harimau untuk memperkenalkan kepada siswa. Ya, kita tidak perlu membawa harimau asli ke dalam kelas, bahaya ya. Kita tidak perlu membawa buaya asli untuk mengenalkan buaya ke dalam kelas. Jadi dengan media bisa sangat membantu proses pembelajaran, memberikan kesan berarti terhadap pembelajaran yang disampaikan. Gitu. Kemudian manfaat media menurut Aris memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, menimbulkan gairah belajar, interaksi, memungkinkan terjadinya belajar secara individual, dan ya kalian bisa baca, nanti akan saya kirim filenya ke grup. Ini jenis media grafis, dan media 2 dimensi seperti foto, kartun, bagan, komik, dan lain-lain. Media 3 dimensi itu bentuk model, solid, model penampang, mock-up, diorama, dan lain-lain. Media proyeksi ya seperti slide yang saya lakukan. Kemudian penggunaan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran yang lain-lain. Itu contoh gambarnya. Ini ada OHP, Infokus, dan ini apa nih? Langsung ya. Langsung.
Ini berdasar golongan media besar, mahal dan kompleks seperti Infokus, OHP dan segala macam. Media kecil, sederhana dan murah. Seperti yang sering kita temui ya di ruang-ruang kelas. Busur, kemudian segi gambar-gambar segitiga, kubus, kotak dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan jangkauan, ya media massal, media kelompok, media individu. Nih, ini pengelompokan menurut Anderson. Media itu ada audio cetak, audio cetak, proyeksi visual diam, OHP, proyeksi visual bersuara, kayak slide, visual gerak, audio visual gerak, objek fisik, benda nyata, manusia dan lingkungan, komputer, ini yang akan dibahas ini, proses komputer. Oke, itu gambaran mengapa media itu perlu dipelajari, mengapa media itu perlu dikuasai. Artinya ketika kalian mau belajar, ketika kalian membelajar media, kalian harus tahu dulu apa sih gunanya media. Karena media dapat membantu proses pembelajaran yang susah menjadi mudah. Seperti yang saya bilang tadi, kalian tidak perlu membawa harimau ke dalam kelas karena adanya media. Kan nggak mungkin ketika kalian belajar tentang organ tubuh harimau atau memperkenalkan apa binatang karnivora, contohnya buaya, harimau, elang, kalian tidak mungkin membawa langsung harimaunya ya kan ke dalam kelas. Kalian tidak mungkin langsung mengambil buaya ke dalam kelas. Kalian tidak mungkin membawa burung elang ke dalam kelas. Susah, bahaya. Dengan adanya media, audiovisual, kalian bisa membuat suara harimau, kalian bisa membuat gambar harimau, kalian bisa membuat dongeng-dongeng menggunakan media tadi. Seperti yang link yang sudah saya kirim, membuat media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Bagaimana input suara, bagaimana pemotongan gambar, bagaimana pembuatan gambar itu menjadi nyambung gitu. Itu baru hal yang dasar sekali itu, dasar sekali. Kalau kita nanti saya kirim link aplikasi ya, tapi tidak bisa diimplementasikan di HP. Kalian harus menggunakan komputer yang bisa membuat gambar 2 dimensi. Kalian gambarnya bergerak dan kalian bisa mengisi suara. Artinya ketika bisa membuat telling story dengan gambar. Kalian mau membuat cerita kancil, kalian bisa membuat telling story melalui tadi aplikasi tadi, software tadi. Mungkin sekarang sudah banyak yang bisa menggunakan pembuatan media ya, seperti kemarin ada yang membuat skripsi itu medianya pembuatannya menggunakan KineMaster ya, kalau nggak salah, menggunakan banyak ya aplikasi sekarang yang gampang sekali digunakan. Nah itu salah satunya. Harapan saya setelah perkuliahan ini akan ada yang namanya kalian menghasilkan produk yang bisa diimplementasikan di sekolahan, gitu. Mungkin nanti akan kita bentuk, tapi kalau kelompok terlalu rumit sepertinya ya, karena terlalu banyak dan kita terbatas ruang dan waktu. Kita individu saja. Nanti akan saya kirimkan tutorialnya, cara-caranya. Mengapa saya hanya mengirimkan tutorial? Karena kalau saya share screen di sini, takutnya itu ada yang bisa lihat, ada yang enggak. Kalau saya kirim linknya, cara tutorialnya, ketika kalian ada sinyal, ada kuota, kalian bisa melihat. Kalau ini kuotanya jujur pasti besar, Zoom ini. Ya, apalagi dalam satu hari kalian bisa berapa kali perkuliahan. Nah, makanya saya minta, sebenarnya tadi nggak nyampe jam 4.40. Saya hanya ingin menyampaikan perkenalan perkuliahan media pembelajaran ini. Jam hari, kamu tolong absen, kamu buat ya, kirim daftar nama mahasiswa kelas ini ya, kirim daftar namanya. Nah, nanti akan saya absen. Kalau ada yang berhalangan hadir, tolong konfirmasi ke saya. Apa karena sinyal, apa karena apa karena sinyal, atau karena jaringan, atau karena nggak ada kuota, atau karena tanggal tua tidak bisa beli kuota, kasih kabar ke saya. Ya. Tapi kalau ke tanggal tua nggak mungkin, kan dekat sama orang tua sekarang.
Jadi maksud saya kalau ada yang di Jambi, kita adakan kuliah offline per 15 orang, tapi karena nggak ada ya udah kita melalui Zoom aja. Dan perkuliahan ini tidak akan ada yang namanya makalah. Saya hanya menuntut hasil produk media berbasiskan TIK. Kita nggak main makalah, kita nggak main kertas-kertasan, kita main produk. Ya, oke. Saya rasa cukup dulu ya, mengingat kuota kalian juga. Takutnya habis, mungkin ada kuliah lagi untuk besok. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa diluahkan di WA group biar lebih jelas penjelasannya. Kalau di sini nyangkut-nyangkut nanti. Oke? Saya rasa cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk pertemuan pertama kita, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan kirim link, kita sharing-sharing di via grup. Apa sih kendalanya, bagaimana caranya, sharing di sana saja. Nanti saya akan jawab dan saya akan kirimkan link atau aplikasi untuk pembuatan media tadi. Akhirul kalam. Bila terberdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.